Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, 'alaikum minal a'mali ma tutiqun." Wahai sekalian manusia, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal-amal yang kontinu, berketerusan kalian lakukan walaupun sedikit. Ini hadis sahih. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada nasihat Nabi di dalam hadis ini. Pertama, kita mengerjakan amal itu sesuai dengan kemampuan kita, batas kemampuan kita. Jangan dipaksakan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Pertengahan itu yang terbaik. Jangan memaksakan diri pula terlalu banyak. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip tadi, Nabi mengajarkan bahwa amal yang terbaik di sisi Allah itu bukan pada jumlah kualitasnya, tetapi kontinuitasnya, keberlanjutannya. Kita selalu melakukannya walaupun sedikit, meskipun sedikit. Pernah Nabi menasihati Abdullah bin Amr bin As. Apa katanya? Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, si anu. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang tidak pernah lagi mengerjakannya. Jadi di sini Nabi mencela orang yang tidak berketerusan, tidak berkesinambungan melakukan ibadah. Nah, apa manfaat berkesinambungan itu dalam beribadah? Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan ringan karena sudah terbiasa. Jadi kalau kita membiasakan sesuatu, pasti mudah, ringan bagi kita melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa sholat di awal waktu, awalnya berat itu. Tapi kalau sudah terbiasa, nah justru kita merasa nggak enak kalau tidak di awal waktu. Jadi berketerusan itu membiasakan diri, memudahkan kita untuk melakukan amal itu. Yang kedua, amal yang berketerusan kita lakukan, lalu sesekali karena ada halangan tertinggal, tidak dapat kita lakukan, maka kata Nabi, kita tetap dianggap melakukan itu meskipun tertinggal. Jadi pahalanya berketerusan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, jika seseorang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana yang rutin dia lakukan ketika di tempat tinggalnya. Nah, jadi umpamanya kita biasa sholat sunat tuh, setiap waktu sholat. Lalu karena kita musafir, kita tinggalkan. Karena di musafir kan tidak dianjurkan. Karena rutin kita melakukannya, itu dianggap kita
melakukannya walaupun dalam perjalanan. Ya. Orang yang biasa berjamaah sholat, lalu suatu ketika dia datang terlambat, orang sudah salam, tidak ada pula teman untuk berjamaah, dah tunggu-tunggu tidak ada orang berjamaah, dia sholat sendiri, tapi amalan dia sholat sendiri itu dipandang sebagai berjamaah karena dia rutin melakukannya. Nah, ini hadisnya. Yang ketiga, amalan yang ringan sedikit tapi rutin itu menyebabkan kita tidak cepat bosan. Tidak cepat bosan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Rasulullah, artinya Rasulullah pun kadang-kadang tidak semangat, kan gitu ya, masih dalam tataran biasa, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk itu, malasnya sudah kebablasan, sungguh dia telah menyimpang. Nah, jadi jangan diharapkan kita continue itu betul-betul setiap saat, tidak. Karena kita manusia, Nabi sendiri pun merasakannya. Kadang-kadang ada masa menurunnya. Selama itu masih wajar, kita dalam petunjuk. Tapi kalau kemalasan itu berlanjut, maka kita sudah dibawa oleh setan untuk meninggalkan amal-amal yang selama ini kita rutinkan. Nah, itulah kaji kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.